Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari penyakit virus corona. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Pak Theo akan memberikan materi bab pertama tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Nah, dalam bab pertama ini terdiri dari beberapa subbab. Pada hari ini, Pak Theo akan menjelaskan subbab pertama tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kehidupan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putramu, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, kita dapat memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut, sehingga mampu bersyukur atas panggilan hidup dan mampu menjalani bersama orang lain. Mari kita mendengarkan lagu dari Harta Berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana
Nah, baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita melihat video lagu keluarga Cemara tersebut, sekarang marilah kita mendalami pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan kamu mengenai lagu keluarga Cemara? Menurut kamu, apa itu keluarga? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu mengenai keluarga yang bahagia? Yang keempat, tantangan apa saja yang sering dijumpai dalam hidup berkeluarga menurut kamu? Nah, baik anak-anakku, sekarang marilah kita menghayati makna tentang keluarga. Keluarga dibentuk dari laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Namun, seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Anak-anakku yang terkasih, setiap keluarga hendaknya harus membangun persaudaraan. Pekerjaan tidak boleh sampai menyandra dalam hubungan relasi dengan satu yang lain. Perlu disadari bahwa egoisme adalah akar dari pemetaan sebuah keluarga. Egoisme atau cinta diri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Entah ayah, seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak, hendaknya saling menghormati dan berbagi waktu untuk keluarga. Sebagai keluarga Katolik, hendaknya kita hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci atau Alkitab dan ajaran-ajaran gereja. Hidup berkeluarga menurut kitab suci Matius 19 ayat 1-6. Silahkan adik-adik membuka kitab suci, buka Matius 19 ayat 1-6. Dan ketika Yesus selesai dengan perkataan-perkataan ini, berangkat dari Galilea dan sampai ke pantai-pantai Yudea di seberang Yordan. Orang banyak yang besar mengikutinya, dan ia menyembuhkan mereka di sana. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan mengadakan sidang menentang dia, supaya mereka dihancurkan. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kamu membaca bahwa Dia yang menciptakan laki-laki sejak awal menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan Dia berkata, karena alasan ini seseorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging, sehingga mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah ada orang yang terpisah. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendalami teks kitab suci Matius 19 1-6 dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa pesan dari teks Matius 19 ayat 1-6? 2. Apa yang dicobai orang Farisi pada Yesus? 3.
Apa jawaban Yesus? 4. Mengapa mereka mau mencoba Yesus? 5. Apa sifat keluarga menurut teks tersebut? Penjelasan mengenai panggilan hidup berkeluarga. Arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan berutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. 1. Suami sebagai keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. 2. Suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istri. Pada masa sekarang ini banyak wanita yang menjadi wanita karir. Jika istri adalah wanita karir, maka suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. 3. Suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak terganti. Tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. 1. Istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. 2. Istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbangan, saran, dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional, dan yang kedua lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. 3. Istri sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik utama. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah kaki ibu. Artinya, kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama kepada ibu. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara, misalnya kakak atau adik, yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. 1. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Cinta bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. 2. Membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami dan istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang hidup bersama untuk selama-lamanya.
3. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatannya sehari-hari. Yang keempat, cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya atau tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda sesuai dengan kodrat atau peranannya masing-masing sebagai suami dan istri. Komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Mendengarkan. Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan, tetapi yang bisa mendengarkan belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengarkan segala suara, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Keterbukaan. Keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, dan kekecewaan. Anggota keluarga Kristiani hendaknya saling terbuka untuk membangun keluarga yang sejahtera lahir batin, yang disertai doa dan ibadat. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Nah, saat ini Bapak akan memberikan tugas. Anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas ini dan dikirim di classroom. Yang pertama, menurut kamu apa itu keluarga? 2. Bagaimana pendapatmu mengenai keluarga yang bahagia? 3. Tantangan apa saja yang sering dijumpai dalam hidup berkeluarga menurut kamu? 4. Apa pesan dari teks Matius 19:1-6? 5. Apa sifat keluarga menurut teks tersebut? Nah, anak-anakku, silahkan kerjakan soal-soal tersebut dan dikirim di classroom. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan-Mu selama kegiatan pembelajaran ini. Ya Bapa, semoga kami dapat memaknai tentang keluarga yang bahagia, dan semoga kami juga dapat menghormati kedua orang tua kami. Tuhan, doa yang sangat kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Pertemuan hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap patuh pada protokol pemerintah. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan social distancing. Selamat pagi dan berkah dalam.